Apa? Apa bapak apa ya? Bapak apa ini? Mas sebenarnya apa? Sebentar, desa. Mukul lah. Pak, ada nih, Pak. Ini di sini nggak ada Pak, di ADP nggak ada Pak. Dari Ini putusan ada. itu yang nak nulis yang pengacara ya, Pak. Iyalah. Itu. Gimana bapak ini? Periksa. Iya. Ini juga boleh, Pak. Iya, tapi ini makanya saya nggak terima ini karena ini keputusan Nggak sesuai. sepihak, Pak, nggak sesuai. Ini keputusan pesanan. Ganda nggak dipamati Pak. Sana. Iya. Iya, pesanan ini Pak. Pengadilan emang udah dipesan. Nggak bisa. Nggak ada yang adil pengadilan. Pak. Ayo, ayo. Nggak ada yang adil pengadilan. Kalau nggak pakai duit Pak. Nggak ada yang adil kalau nggak pakai duit. Ya. Jujur aja Pak, fair-fairan. Ini pesanan Pak. Iya nggak? Mati Pak. Iya. Kenapa ketawa? Iya. Enggak, udah enggak. Ini kalau kami jalanin bisa. Iya, tapi ini tetap saya tetap maju. Belum turun ini surat Ini dari keputusan, Pak, kami di sini. Saya juga nggak surat gubernur karena saya Ya. Orang masih dalam Kalau Bapak menang, ini bisa diangkat. makanya saya bertahan ini Kalau Bapak karena menang. ini nggak ada alamatnya. Dan yang tanda tangan di sini Pak RT RW untuk RW 7 ini beliau Pak Ya. yang ini. punya wilayah Pak RT 7. RW 7 untuk 7. wilayah wilayah Tanda tangan. tanda RT tangan 8. Ya, delapan ini mana bapak nggak datengin? Oh, iya. Sekarang RT 11. jadi yang beliau yang berhak untuk tanda tangan di ADB lokasi RW 7 Bukan Pak, ini Mian, bapak. Dari Warga. dari kelurahan Pak dia. Oh, dari kelurahan. Ya. Usulan orang kelurahan Pak yang Oh. tahu sekali lokasi ini. Ya. Ini yang buat ini nggak ada alamatnya. Nggak ada alamatnya Di mana ini. ini tanah ini? Jadi kan- Alamatnya di mana? Ini setelah perjalanan sidang ada dikasih Tapi alamat. di sini nggak ada alamat. Di sini nggak ada alamat, dari mana dia tahu Pak nih? Di sini akte nggak ada alamatnya. Alamatnya nggak ada, aktenya. Di sini ada alamat. Ya di situ kan itu kan karena tadi saya bilang pesanan tadi Pak. Tanahnya. Ini kan tiap sidang kan ditanyakan semua, Pak. Iya kita tanyakan Bukan ini datang alamatnya ini nggak turun dan ada. berlanjut alamatnya. Iya. Ya. Nggak bisa kita pokoknya nggak mau Ini ini. gimana? Lalu, bangunan liar dijual bebas aktivis diam. Giliran KDM bersihkan anggaran dan tanah negara mereka ribut. Kenapa? Oke. Assalamualaikum. Sampurasun. Salam hormat. Dulu, di Karawang bangunan liar tumbuh lebih subur dari tanaman penghijauan. Berdiri di tanah negara, disewakan oknum, diperjualbelikan di bawah tangan. Jadi bisnis gelap yang dibungkus serbet pemberdayaan rakyat. Ribuan meter tanah negara berubah jadi kios pribadi. Kontrak sewa liar dan transaksi yang hanya sah di grup oknum, bukan dihukum negara. Tapi anehnya, saat itu para aktivis diam. Tak ada petisi, tak ada konferensi pers, apalagi investigasi. Yang ditelusuri bukan data Bangli, tapi rute negosiasi. Yang diperjuangkan bukan rakyat, tapi siapa yang kebagian dari ratusan bangunan yang jadi industri penyewaan itu. Lalu datang KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Beliau bukan membawa protes, beliau membawa palu perbaikan sistem. Sederhana, tanah negara harus kembali ke negara. Bangunan liar bukan hak sewa oknum, negara bukan penyedia ruko bayangan. Saat beliau membersihkan praktek itu, saat lahan mau dikembalikan ke habitatnya, ke fungsi awalnya, ke asalnya, barulah semua tersentak. Mendadak aktivis yang dulu hening, kini nyaring bicara kemanusiaan. Mendadak oknum yang dulu untung dari jual beli Bangli, kini fasih bicara pro rakyat. Lucu ya, saat tanah negara disulap jadi mesin cuan, mereka tenang. Saat tanah negara mau diselamatkan dari mafia kecil-kecilan, mereka terganggu. Dibilang KDM tidak pro rakyat. Maaf, justru beliau lagi memutuskan mata rantai anti rakyat yang selama ini disirami keheningan berjamaah. Kalau mengembalikan hak negara disebut tidak manusiawi, mungkin yang mereka perjuangkan selama ini bukan manusia, tapi manusia yang diuntungkan oleh bangunan liar itu. Karawang tidak butuh paduan suara moral dadakan. Karawang butuh pemimpin yang berani bilang, tanah negara bukan tanah transaksi. Salam hormat, Sampurasun.
Tuh lihat tuh, saking gua penasaran nih ya, pengen tahu gitu Bupati Karawang ini diusung dari partai mana sih waktu pemilihan Bupati Karawang itu. Soalnya gua nggak pernah ngeliat pisan itu Bupati Karawang turun ke lapangan atau apalah saat KDM itu menertibkan bangunan-bangunan liar di Karawang itu. Yang kelihatan tuh cuman KDM aja bolak-balik, terus sama kades-kades tuh, Kades Purwadana, Kades Wada, sama Kades Sukamakmur. Itu doang berempat yang kelihatan. Kata gua bupatinya kemana sih? Terus gua penasaran nih ya, akhirnya gue cari nih dia dari partai mana sih waktu itu diusungnya, waktu nyalon Bupati Karawang itu. Pas gue lihat apa tuh, dia semua partai yang ngusung dia nih waktu jadi calon Bupati Karawang, semua itu partainya yang jadi lawan politik KDM waktu KDM nyalon Gubernur Jawa Barat. Tahu sendiri lu, lihat apa tuh, Partai Nasdem tuh, sama kayak si Farhan wali kota Bandung itu tuh yang kagak beres-beres ngurusin sampai sekarang. Terus PKS, tahu sendiri lu PKS kayak gimana sama KDM dari dulu juga sampai sekarang. Nah, terus PDIP, ya PDIP lagi, tahu sendiri lu Mang Ono gimana Mang Ono. Terus PKB, apalagi nih, aduh PKB mah kalau di Jabar dah ngeributin aja, mempermasalahin aja dana hibah dana hibah ADM. Makanya tuh pantesan aja sih, kalian juga pasti bisa menilai lah kayak gimana. Terus pertanyaan gue nih ya, Bupati Karawang itu kerja untuk masyarakat Karawang atau kerja untuk partai tuh? Gue mah pengen nanya aja, pengen tahu gitu. Boleh dong gue nanya, kerja untuk partai apa kerja untuk masyarakat Karawang? Nah, Bupati Karawang itu gue tanya dah. Sini kita bersama Bapak Ketum kita dan beberapa ketua-ketua dari lembaga lainnya menuju PT Fuji Teknika Indonesia. Semua menjaga ini. Siap, Tua. Mantap. Oke. Sedang berbincang. Bisa jalan mana ya, Bang? Bisa jalan. Pulang Pak, KDM turun ke situ. Halo Pak Jon, di mana Pak Jon? Kesini dulu. Pak Jon kan orang PJT, ini ada orang yang nanyakan. Ya. Pak, uang 10 juta itu mau cari di mana? Kita nggak menolak. Kita punya anak masih sekolah. Bayi hamil. Ada orang sakit. Kita nyari tempat aja dulu. Kabar ini tuh bikin orang banyak kena stroke, Pak. Iya, lagi jalan tenang. Bukan masalah uang, nggak mau. Kita pulang. Jangan turun ke Kalau hari ini fokus di sini, saya fokus di sini. tapi kan dalam rangka kebawahan, seragam kita koordinasi minta waktu. Saya siapa-siapanya. Udah ada, tapi Bapak fokus di sini, tapi sana. Itu loh Pak. Jangan bohong-bohongan. Jangan bohong-bohongan, Pak. Tadi dibikin perusahaan rusuh, Pak. Proyek perusahaan rusuh kayak gini nih. Gak ada menghubungi masyarakat kecil kayak kami. Semuanya. Jadi Bapak menyampaikan, saya sudah habis gitu. Ya nggak? Apa keinginan yang sudah saya sampaikan, ya nggak? Tapi kata saya Pembelaan Bapak buat kami apa? Pembelaan Bapak buat kami apa? Apa ya? Pembelaan murah pada warga. Salah satu memberikan kompensasi 6 juta. Sama ini sendiri, Pak. Dari awal kata kami tidak terima itu. 10 juta kami bisa jadi. Pokoknya kami senang dapat 10 juta. Senang, Pak. Sebagai warga harus jujur. Kita jujur, Bapak juga jujur. Nah, saya apa yang Kita dikirim Bapak gimana bisa surat diberikan kemana? Saya kemarin ada tembusan. Uang saya juga saya. Kan yang namanya pejabat itu banyak keperluan. Ya kan? Iya, tapi aneh. Kita pejabat kan itu kan. Terima kasih sudah
sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.